Dunia hiburan tanah air tengah berduka usai mantan penyanyi cilik Puput Novel wafat usai berjuang melawan penyakit kanker payudara yang dideritanya. Tidak hanya Puput Novel, akhir Agustus lalu konten kreator TikTok Sheila Selfie Liza juga menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang menghadapi kanker ovarium selama 3 tahun. Berpulangnya dua pejuang kanker ini kian mengingatkan kita khususnya kaum perempuan tentang pentingnya melakukan deteksi penyakit kanker sejak dini. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Mantan penyanyi cilik era tahun 70-an Puput Novel meninggal dunia pada Minggu malam. Puput Novel meninggal dunia dalam usia 50 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker payudara yang dideritanya. Almarhumah sebelumnya dirawat di rumah sakit setelah mengalami sakit di area paru-paru dan jantung yang diduga akibat komplikasi. Menurut kerabat almarhumah, saat dilarikan ke rumah sakit, Puput Novel dalam keadaan tak sadarkan diri. Mantan penyanyi cilik era tahun 70-an ini kemudian dimakamkan di TPU Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain Puput Novel, konten kreator TikTok Sheila Selfie Liza yang juga pejuang kanker menghembuskan nafas terakhirnya akhir Agustus lalu. Sheila diketahui mengidap kanker ovarium dan menjadi pejuang kanker selama 3 tahun. Kisah perjuangan Sheila viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. TikTokers. Lantas seperti apa bentuk deteksi dini penyakit kanker yang bisa dilakukan? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hematologi onkologi medik, Dr. Wulyo Rajapto. Selamat siang, Dr. Wulyo. Selamat siang. Dr. Wulyo, kalau kita lihat dari dua kisah perjuangan sebelumnya di tayangan sebelumnya, ini keduanya menderita penyakit kanker yang kemudian menyerang organ kewanitaan begitu. Sebegitu seriuskah ancaman penyakit ini bisa menyerang wanita? Ya, kanker payudara itu kanker nomor 1 pada wanita dan menyebabkan angka kematian nomor 2 setelah kanker paru. Jadi memang saya rasa penting ya ini kanker payudara pada wanita. Oke, tapi sebagai masyarakat awam mungkin, kita khususnya perempuan begitu ya, sebenarnya belum bisa menilai apakah tanda-tanda dari penyakit ini begitu. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui awal kemunculan dari penyakit kanker di tubuh kita begitu, dokter? Kanker payudara kan lokasinya di permukaan ya, jadi sebenarnya nggak terlalu sulit untuk mendeteksi. Jadi gejala awal tentu ada benjolan di payudara, baik payudara kanan atau di payudara kiri. Kalau sudah lanjut mungkin ada perubahan bentuk payudara, bisa seperti jeruk purut gitu ya, bisa keras payudaranya atau bahkan bisa keluar cairan dari puting susunya, itu kalau sudah lanjut. Tapi kalau masih dini, ada benjolan di payudara. Jadi kalau ada benjolan di payudara, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Oke, bagaimana dengan kanker ovarium dan juga kanker-kanker lainnya begitu, dokter, yang juga turut banyaknya diderita begitu oleh wanita? Apakah Ya. separah itukah begitu? Kalau kanker ovarium mungkin peringkatnya berada di bawah kanker payudara ya. Dia lebih sulit kita deteksi karena kan ovarium atau indung telur ya. Ovarium itu indung telur, lokasinya kan di dalam perut ya. Ya. Lebih sulit untuk mendeteksi secara dini. Biasanya malah ketemunya udah stadium lanjut karena kan pembesaran organ di dalam perut biasanya tuh gejalanya. Tapi kalau kanker payudara kita bisa ketemu secara dini berupa benjolan di payudara. Oke, secara general untuk kanker yang kemudian diderita oleh perempuan pada umumnya, ini apa sebenarnya awal mulanya ataupun penyebabnya? Apakah memang karena pola hidupkah atau dari makanan atau seperti apa? Apa yang perlu dilakukan wanita khususnya agar bisa terhindar dari penyakit-penyakit ini? Ya memang penyebab sampai saat ini
kita belum tahu ya penyebab pasti, tapi ada faktor risiko. Ada faktor risiko, misalnya wanita usia, kalau di luar negeri itu mungkin usia di atas 50 tahun, sudah mulai menopause. Tapi data di kita tuh hampir sebagian besar tuh di bawah 50 tahun, mungkin sekitar 40 sampai 50 tahun itu sudah mulai memiliki risiko terkena kanker payudara. Untuk gaya hidup, barangkali ya obesitas, pasien-pasien yang obesitas, pasien yang smoker, pasien yang kebiasaan mengkonsumsi alkohol itu memiliki risiko juga untuk terkena kanker payudara. Kalau keturunan itu hanya ada namanya mutasi ya, secara genetik tuh BRCA, itu hanya 5%. Jadi sedikit kalau yang keturunan. Oke, jadi pentingnya untuk menjaga gaya hidup, pola makan dan sebagainya bisa menjaga kesehatan kita begitu ya. Terima kasih banyak konsultan hematologi onkologi medik Dr. Wulyo Rajapto sudah bersedia berbincang di Berita Satu Siang hari ini. Salam sehat selalu, dokter. Baik, terima kasih.